Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas agama B1A yang beranggotakan Nama saya Nadia Daniela. saya Najmira Nur Izati Ayuditya, Saya Sania Zara Fahmi. saya Sabrina Bidana Sebagia. Saya Muhammad Hayan Anggaraksa. Dalam video kali ini, kelompok kami ingin menampilkan hasil proyek kami dengan judul Oke, selamat menyaksikan semuanya. Di era globalisasi saat ini mengarahkan masyarakat pada gaya hidup yang mengutamakan materi, kesenangan duniawi, dan keinginan untuk menguasai berbagai aspek kehidupan. Mahasiswa seringkali terjebak dalam rutinitas yang padat, mulai dari tuntutan akademik hingga kehidupan sosial yang mereka alami. Di tengah kesibukan inilah mahasiswa seringkali melupakan akan ibadah sholatnya. Sholat adalah tiang utama agama Islam, yang bukan hanya sekadar kewajiban tetapi juga sarana untuk mencapai ketenangan batin, menjaga kesehatan mental dan fisik, serta mempererat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa sholat seorang hamba merupakan amalan pertama yang dinilai pada hari kiamat. Namun, dalam realitanya, banyak individu, termasuk salah satunya yaitu mahasiswa, merasa jenuh, malas, dan bosan dalam menjalankan ibadah, terutama sholat 5 waktu. Bisakah Anda memperkenalkan diri dan menceritakan sedikit tentang latar belakang pendidikan Anda? Halo, perkenalkan nama aku Satria Bina Pamungkas. Aku dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Kenalkan, nama saya Cahaya dari Akuntansi Angkatan 2023. Kenalkan, nama saya Elo Faiko. Saya dari Akuntansi Angkatan 2023. Kenalin, nama aku Hosya Mali Azahra. Aku dari FISIP, Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2023. Perkenalkan, nama saya Hisan Dia Yuniar dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2023. Apa pandangan Anda mengenai pentingnya sholat dalam Islam? Menurut aku sih penting banget ya. Menurut saya sangat penting karena sifatnya wajib. Sholat itu sangat penting karena tanpa sholat pasti kehidupan kita tidak akan tertata dengan rapi. Seberapa sibuk aktivitas harian Anda sebagai mahasiswa? Lumayan sibuk ya, karena harus membagi antara akademik dengan organisasi. Lumayan ya, kayak kalau mahasiswa kan biasanya ada organisasi, kemudian kadang juga sibuk rapat-rapat gitu ya, sama ngerjain tugas aja sih. Kebetulan kupu-kupu karena sih tidak mengikuti organisasi, kepanitiaan, dan lain-lain. Jadi setelah kuliah mengerjakan tugas dan pulang. Ketika azan berkumandang, apakah Anda langsung bersiap-siap untuk sholat? Tergantung ya, misal pada waktu azan berkumandang itu saya sedang berada di kelas dan dosen juga sedang menjelaskan, lalu waktu kelas juga masih agak lama, kan tidak memungkinkan untuk sholat di awal waktu atau saat azan berkumandang. Tergantung kegiatan yang saya lakukan pada saat itu ya. Misalkan saya masih ada kelas, di situ kan tidak mungkin saya langsung keluar dan langsung melaksanakan sholat ketika dosen sedang menjelaskan. Oke, jujur kalau ada azan kumandang itu biasanya bertabrakan dengan kelas ya. Dan itu otomatis ibadahnya ketunda dulu. Dan ketika aktivitas lainnya di rumah mungkin tiduran, terlalu asik scroll HP, terlalu asik buka YouTube dan lain-lainnya. Itu tergantung pada saat itu lagi ngapain. Misalnya aku lagi kuliah, ketika matkul itu belum selesai ya terpaksa kita menyelesaikan dahulu pembelajaran pada saat itu juga. Nah, tapi ketika misal lagi sibuk, kadang lagi main ataupun lagi nonton film mungkin, nah itu kadang juga agak skip lah gitu. Maksudnya bukan skip sholat ya, tapi lebih ke arah agak dimundurin dulu waktu sholatnya. Tapi ketika imannya lagi naik, lagi rajin-rajin, kadang juga langsung sholat. Apakah Anda pernah merasa kesulitan untuk menjaga konsistensi sholat di tengah kesibukan sebagai mahasiswa? Jujur jadi sulit banget sih, karena mungkin udah nggak ada yang nyuruh-nyuruh lagi ya, karena jauh dari orang tua, dan juga karena banyak kesibukan tadi, jadi kayak sholatnya agak mepet-mepet waktunya gitu. Karena jadwal atau aktivitas yang sangat padat, jadi kan kadang nyari waktunya agak susah. Lumayan sulit untuk menjaga konsistensi karena misal sedang sibuk-sibuknya maka sering kayak menunda-nunda untuk sholat karena lumayan sibuk juga, terus kayak susah ngatur waktunya. Terus itu biasanya itu kayak bingung gitu loh, mau langsung sholat apa gimana, sedangkan kadang tuh masih ada tanggungan yang harus dilakukan gitu. Jujurnya sih sangat susah ya, soalnya karena mungkin ke distract dengan banyak tugas. Jadi kayak pikir kayak tugas dulu deh, sholat nanti gitu.
Bagaimana Anda mengatasi kelelahan atau kepenatan yang sering kali menjadi alasan untuk melewatkan sholat? Kalau cara mengatasi mah mungkin nggak ada ya, lebih ke kita yang harus dipaksain karena kan sholat itu wajib, jadi walaupun capek ya tetap harus ada waktu gitu. Justru sholat itu kan sebagai sarana kita buat curhat gitu ke Allah, buat istirahat sejenak. Nah semisal pun lagi males banget nih sholat ataupun lagi memang hektik banget, di situ sih aku lebih ke arah introspeksi aja sih kan, sholat aku berantakan, pasti ada yang nggak beres nih, sama mencoba untuk mulai menata aktivitas-aktivitas yang aku lakuin dalam keseharian aku. Saya sendiri sebelum memulai kesibukan itu bisa mungkin sholat terlebih dahulu. Strategi apa yang Anda gunakan untuk tetap bisa melaksanakan sholat tepat waktu meskipun sibuk? Itu tadi sih, mungkin sebelum memulai kesibukan bisa sholat terlebih dahulu. Kalau dari saya sih download aplikasi yang pengingat azan gitu, jadi walaupun nggak lagi di sekitar masjid tetap tahu kalau udah waktu sholat lima waktu. Strateginya sendiri, saya itu menanamkan rasa butuh kepada yang di atas. Jadi tiap ada kegiatan maupun sesibuk apa, azan langsung kayak keinget gitu loh. Aku sendiri sih lebih ke arah hal itu bukan sebagai beban, tapi karena aku emang butuh sholat gitu. Jadi di situ jadi udah terbiasa aja, ketika sesibuk apapun aku tetap aja ada waktu yang aku singkirkan buat sholat. Apakah ada tips atau saran yang bisa Anda berikan kepada mahasiswa lain yang menghadapi tantangan serupa? Teman-teman bisa menempatkan sholat ini menjadi suatu kebutuhan, atau memang kita sebagai manusia membutuhkan untuk sholat, bukan cuma sebagai kewajiban belaka, tapi memang suatu kebutuhan yang harus diharuskan gitu kan. Tipsnya mungkin aku pernah diajarin sama bunda, sama keluarga juga, seburuk apapun kamu jadi orang, jangan lupakan sholat. Jadi tetap sholat dimanapun kondisinya, dan seburuk apapun kamu, jangan lupa kewajiban kamu sebagai umat muslim sama sholat. Untuk sarannya ya, kalian harus mendahulukan sholat dulu. Jangan sholat nunggu waktu luang, tapi luangkan waktu untuk sholat. Apa harapan Anda untuk mahasiswa muslim di seluruh dunia terkait menjaga sholat di tengah kesibukan dunia akademis? Untuk teman-teman di luar sana, harus bisa mengatur waktu ya. Kalian harus tahu mana yang harus diprioritaskan. Harapan saya bagi mahasiswa muslim di luar sana tetap bisa menjaga dan melaksanakan sholatnya 5 waktu dengan baik dan benar di sela-sela kesibukan. Harapannya teman-teman bisa lebih semangat lagi untuk menjaga sholatnya, lebih bisa menyeimbangkan lagi antara kesibukan dan juga suatu kewajiban yang sholat. Harapan saya semoga seluruh mahasiswa termasuk saya tetap menjaga sholatnya meskipun kita hektik banget dunia perkuliahan, tetap menjaga sholatnya karena kita harus melibatkan Allah dalam segala urusan kita agar terhindar. Terima kasih, dadah. Lalai dalam melakukan sholat lima waktu merupakan hal umum yang terjadi di kalangan mahasiswa seperti kita, baik itu laki-laki maupun perempuan. Beberapa faktor yang menyebabkan kelalaian mahasiswa itu melakukan sholat lima waktu antara lain kegiatan kampus yang padat seperti ikut organisasi, ikut kepanitiaan, dan kurangnya pemahaman tentang sholat, dan juga tekanan akademik yang dihadapi oleh mahasiswa tersebut. Tidak hanya itu, lingkungan sosial dalam lingkup pertemanan juga mempengaruhi seseorang dalam menunda dan mengabaikan pelaksanaan sholat. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Peluangmu sebelum datang masa sibuk. Masa kayamu sebelum datang masa pepatiran. Oke, sekian video dari proyek kami. Semoga kita semua bisa mendapatkan hikmah dari video tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Dadah.